Hai guys, siapa nih yang anak psikologi? Bisa baca karakter orang ya? Aduh, takut. Haha, nggak gitu kok guys. Meskipun anak psikologi, tapi first impression doang nggak cukup menggambarkan kepribadian orang loh. Mungkin emang beberapa orang yang kayak cenayang, yang keakuratannya bisa sampai 90%, tapi nggak semuanya begitu loh. Karena psikologi itu bukan peramal, nggak ada hubungannya sama hal-hal mistis. Itu cuman ada di ekspektasi kalian, alias halu, hahaha. Nah, kalau kalian suka hal mistis, jangan ke psikologi, tapi ke parapsikologi. Terus, apa tuh parapsikologi? Nah, pas banget nih. Kali ini, di video ini kita akan menjelaskan apa itu parapsikologi. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Tiara, yang kali ini akan menemani kalian buat cerita tentang apa parapsikologi selama beberapa menit ke depan. Yuk, langsung aja dengar pembahasannya. Nah, parapsikologi itu adalah studi sistematis dan ilmiah tentang fenomena psikis dan kejadian paranormal lainnya yang tidak memiliki penjelasan ilmiah yang jelas. Menurut Asosiasi Parapsikologi, parapsikologi itu didefinisikan sebagai studi ilmiah dan ilmiah tentang 3 jenis peristiwa yang tidak biasa yang terkait dengan pengalaman manusia. Nah, dalam bidang parapsikologi ini biasanya membahas 5 bidang utama. Apa aja sih bidang utamanya? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah telepati, yang merupakan kemampuan untuk membagi atau memberikan pikiran atau perasaan secara langsung antara pikiran manusia tanpa menggunakan saluran komunikasi lainnya yang sudah kita kenal. Yang kedua, itu adalah kewaskitaan, yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh dalam ruang atau waktu yang tidak dapat mereka ketahui dengan cara lain. Yang ketiga adalah pengakuan. Pengakuan ini merupakan kemampuan memprediksi masa depan sebelum terjadi. Selanjutnya, yang keempat adalah psikonesis. Psikonesis ini merupakan kemampuan manipulasi objek atau sistem fisik menggunakan kekuatan mental. Nah, yang terakhir ini atau yang kelima itu adalah studi kelangsungan hidup. Nah, dalam bidang ini itu menyelidiki tentang kemungkinan bahwa kesadaran berlanjut dalam beberapa bentuk setelah kematian dan dapat dihubungi dan dikomunikasikan. Selain itu, parapsikologi ini mempelajari dan memfokuskan penelitian mereka pada studi yang lebih luas tentang kesadaran dan pikiran untuk mengevaluasi kemampuan manusia yang berada di luar kisaran normal. Parapsikologi ini juga biasanya mementingkan pengujian berbagai dugaan kemampuan manusia yang belum pernah didukung secara ilmiah untuk menemukan temuan penelitian berbasis empiris untuk membuktikan keberadaannya. Gimana guys, kalian tertarik nggak jadi parapsikolog nih? Nah, kalau kalian tertarik mau mempelajari dan menjadi parapsikolog, untuk saat ini tidak ada badan sertifikasi, tidak ada lisensi, dan tidak ada standar nasional nih. Eits, tapi ada tapinya nih. Secara umum, prosesnya bisa kamu dapatkan dari yang pertama, dari gelar Bachelor of Science atau BSc di bidang psikologi, kedua gelar Master of Science atau MSc di bidang psikologi, dan gelar Doktor PhD di bidang psikologi dengan penekanan pada parapsikologi. So, kesimpulannya kalau kalian memang tertarik jadi parapsikolog, syaratnya kalian perlu kuliah di jurusan psikologi nih. Ya, walaupun emang kayaknya susah banget jadi parapsikolog, namanya juga hidup ya nggak sih? Bercanda. Karena kalau ada niat dan minat, pasti bisa kok. Di Indonesia sendiri, sekarang ini masih sedikit orang yang mendalami studi ini. Kalian mau nggak jadi salah satunya? Hehe. Nah, sekian video kali ini. Walaupun topik pembahasan kali ini cukup berat, semoga kalian nonton ini bisa mengerti dan jadi pengetahuan yang baru ya.
So, thank you guys udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian mau tanya-tanya seputar pengetahuan tentang psikologis lainnya, bisa kok langsung tulis aja di kolom komentar. See you next video guys. Bye-bye.